Kan hadis yang berikutnya. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, kullu ummatin mu'afan illal mujahirin. Seluruh umatku mu'afan. Mu'afan artinya mendapatkan al-afiyah. Al-afiyah maksudnya keselamatan. Sebagian orang menerjemahkan hadis ini setiap umatku dimaafkan. Ini terjemahan yang kurang pas karena maksudnya mu'afan bukan ma'fuun anhu. Kullu ummati mu'afan. Setiap umatku selamat. Selamat illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan maksiat yang dia lakukan. Maksudnya apa? Dia maksiat depan umum, dia shooting dirinya, dia minum khamar, dia shooting dirinya, dia berzina, dia shooting dirinya, dia main perempuan dengan bangga, dia pamerkan kemaksiatannya, ya. Dan macam-macam, ya. Dia pergi ke rumah pelacuran, kemudian dia banggakan dirinya, dia pergi ke tempat diskotik, kemudian dia pamer ke sana kemari. Artinya dia menampakkan, atau dia tampil di panggung membuka auratnya, kemudian dia berjoget sesukanya, semua orang melihat, dia bangga dengan maksiat tersebut. Maka orang seperti ini tidak selamat, karena dia menampakkan maksiat di hadapan banyak orang. Dan ini dosanya besar. Maksiat menjadi besar dosanya ketika dilakukan dengan terang-terangan. Kenapa? Karena orang yang terang-terangan melakukan maksiat sekarang kan dia nganggap remeh. Dia nganggap remeh Allah. Dia nganggap remeh maksiat tersebut. Dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia terang-terangan. Kemudian bagaimana dia mau selamat? Dia nganggap remeh maksiat tersebut. Bagaimana dia mau selamat? Ketika dia melakukan maksiat terang-terangan, dampaknya buruk. Orang ikut-ikutan, akhirnya bikin dosa jariah. Bagaimana dia mau selamat di akhirat sementara dia menampakkan maksiat diikuti oleh banyak orang? Atau orang akan menggampangkan maksiat kalau sering terlihat, orang gampang karena biasa, semua orang juga begitu. Semua orang juga begitu. Kalau buka aurat di mana, semua orang juga buka aurat. Semua orang. Ya. Sehingga muncullah dia terang-terangan maksiat, satu lagi terang-terangan maksiat setelah. Sedang dilakukan oleh sebagian artis-artis ya. Yang pamer dengan pacarannya, pamer dengan zinanya, pamer dengan auratnya. Yang kemudian diikuti oleh banyak orang, dianggap sepele, dianggap biasa. Ya. Bagaimana mereka mau selamat? Bagaimana mereka mau selamat sementara mereka terang-terangan melakukan maksiat tanpa ada rasa malu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di antara bentuk mujaharah menampakkan terang-terangan, bukan cuma yang tadi. Di antara bentuk terang-terangan, kata Nabi SAW, wa inna minal mujaharah, di antara bentuk terang-terangan, an ya'mala rajulu bil laili amalan. Seorang di malam hari melakukan suatu perbuatan maksiat. Suma yusbihu wa qad satarahullahu alaihi. Kemudian di pagi hari Allah telah menutup aibnya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, dia sendirian bermaksiat di kamarnya, atau ketika sedang bersafar di hotel, apa yang dia lakukan, tidak ada yang tahu. Ya, keluarganya tidak tahu, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu, ya. CCTV juga dimatiin, ya. Tidak ada yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Allah telah menutup aibnya. Kemudian ketika pagi hari atau keesokannya atau kapan waktunya di lain hari, fayaqulu, kemudian dia berkata, ya fulan, wahai fulan. Dia cerita, amiltul bari hatta kada wa kada. Semalam saya melakukan demikian-demikian. Cerita, teman saya berzina fulan, saya nonton ini, saya joget, saya minum khamar, saya narkoba, macam-macam. Dia cerita, ya fulan, saya tadi semalam melakukan demikian-demikian. Waqad bata yastaruhu rabbuhu, padahal Allah telah menutup aibnya. Wa yusbihu, di pagi hari yakshifu sitrahu sitrallahi anhu. Kemudian di pagi hari dia merobek sitar yang Allah berikan kepada dia. Dia robek sitar tersebut sehingga dia singkap sehingga orang melihat seluruh aibnya. Ini ternyata mujaharah itu terang-terangan yang sering kita pahami, orang bermaksiat terang-terangan. Seperti saya cerita, dia di panggung, dia videoin, dia share sendiri, dia maksiat, dia jalan sama pelacur-pelacur misalnya, dia bangga duduk sama perempuan tidak berbusana muslimah, dia bangga, pacaran macam ini dia bangga lah. Dia sebarin, namanya terang-terangan. Entah di panggung, entah dia sebarkan, entah dia sebarkan di grup, dan ini namanya terang-terangan. Ada model kedua yang dia tidak melakukan demikian, dia melakukan sendirian, tidak ada yang lihat. Tapi dia cerita. Ya tentunya tidak seperti awal, tapi ini termasuk dari bentuk terang-terangan. Termasuk dari bentuk terang-terangan. Ini tidak boleh. Orang seperti ini tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Dia tidak bersyukur kepada Allah sudah tutup aibnya, dia malah apa? Malah cerita. Dia malah cerita. Maka tidak boleh seorang menceritakan maksiat yang mempermalukan dirinya, dia ceritakan di kemudian hari, saya pernah berzina, saya pernah minum khamar, saya pernah ganggu istri tangga, saya pernah bohongin orang, saya pernah, enggak boleh ya. Itu aib terkait dengan apa? Dirimu ya. Maka tidak perlu diceritakan ya. Tidak perlu, Allah sudah tutup aibmu, maka jangan diceritakan. Oleh karenanya yang perlu kita perhatikan, sebagaimana kalau kita tutup aib orang kita dapat pahala, kita tutup aib sendiri juga dapat pahala. Tutup aib sendiri juga dapat pahala. Bahkan membongkar aib sendiri lebih bahaya daripada membongkar aib orang lain. Kenapa? Karena aib sendiri Allah sudah tutup. Allah sudah tutup. Kemudian kita robek tutupan tersebut, seakan-akan kita nggak mau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.